الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaki'in 'alaiha mutaqabilin. Surah yang kita bacakan tadi sudah sangat dikenal oleh sebagian kaum muslimin dan sudah menjadi amalan. Biasanya dibaca pada setiap malam, kullu lailah. Namanya Suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah adalah surat yang diturunkan di Makkiyah. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah SWT pada periode Makkah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Jadi al-waqi'ah adalah sebutan daripada hari di mana Allah mengguncang bumi, melenyapkan semua yang ada di muka bumi, yakni hari kiamat. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Laisa tidak diragukan, liwaqa'atiha kadzibah, akan kejadian terjadinya hari di mana berpisahnya semua umat manusia dari kehidupan di muka bumi ini, yakni al-yaumal qiyamah. Jadi dari surat Al-Waqi'ah ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu pertemuan, dengan satu masa yang semua manusia akan sampai kepada masa itu, yakni hari kiamat. Jadi kalau sebagian orang tidak meyakini dengan adanya hari kiamat, maka Suratul Waqi'ah mengingatkan kepada kita bahwa ada saatnya nanti setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi ini akan berpisah dengan alam dunia ini. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Akan ada nanti hari kiamat, hari di mana manusia berpisah dengan
anak-anaknya, hari di mana manusia berpisah dengan kerabat saudaranya, hari di mana manusia meninggalkan harta benda, segala apa yang dia cintai, berpisah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni yaumul qiyamah atau al-waqi'ah. Khafidatur rafi'ah. Kejadian itu, hari kiamat itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Jadi melalui hari kiamat itu nanti akan terlihat mana orang-orang yang ketika hidupnya amanu, beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal-amal soleh, maka orang-orang yang seperti itu akan illiyin, akan ditempatkan oleh Allah SWT kepada tempat yang setinggi-tingginya. Dan sebaliknya, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, la yu'minu bi kitabillah, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada Rasul, tidak meyakini akan adanya hari kiamat, maka pada saat itu dia akan menjadi golongan orang-orang yang rendah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan yang kanan itu, dan golongan yang kiri, alangkah sengsaranya golongan yang kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Subhanallah. Jadi nanti orang-orang yang diistilahkan dalam suratul Waqi'ah, golongan yang kanan, akan berada dalam ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaqi'ina 'alaiha muttaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Mereka yatufu, dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Yatufu 'alaihim wildan mukhalladun. Begitu nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah ketika hidup di muka bumi ini. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka dikelilingi oleh wildan mukhalladun, ya, bidadari yang tetap muda, yang tidak ada tandingannya keindahannya. Bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, cerek dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka tidak merasa mabuk karenanya,
dan tidak pula akan merasa mengalami, di sini disebutkan menyebabkan kepalanya menjadi pusing. La yusaddauna anha wala yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan nanti selain minuman yang sangat menyejukkan, nanti akan diberikan buah-buahan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih nanti akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lahmi tayrin mimma yastahun, dan daging yang dari burung apapun yang mereka inginkan. Wa hurun ain, dan ada hurun ain, ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat suratul Waqiah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah akan membalas jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas dari setiap kelelahan, dari setiap mata kita yang menahan kantuk ketika kita qiyamul lail, ketika kita tahajud di tengah malam. Kita tinggalkan firash, tempat tidur yang empuk, di tengah malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang harinya, di saat manusia kenyang, di saat manusia dalam keadaan minum segala apa yang bisa diminum, akan tetapi seorang yang beriman menahan dirinya untuk saum. Dia tinggalkan maksiat yang sesungguhnya sebagian orang banyak melakukan maksiat. Semuanya itu dia tinggalkan karena khaufu ilallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia infakkan hartanya karena dia menyadari bahwa sesungguhnya dari harta yang Allah titipkan kepadanya ada hak-hak yang harus dikeluarkan untuk fakir dan miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk rumah ibadah masjid yang belum terselesaikan. Sesungguhnya dia menyadari ada kewajiban dari harta yang dilebihkan oleh Allah kepadanya untuk dia infakkan di jalan Allah fisabilillah. Menurut ayat ini, jazaan atas apa-apa amaliyah, atas perbuatan-perbuatan baik, atas perbuatan-perbuatan ma'ruf yang telah dilakukan manusia hamba Allah ketika hidup di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di muka bumi ini, sesungguhnya jazaan akan dibalas oleh Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salah satu keutamaan atau fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca suratul Waqiah, maka dia akan dibebaskan dari penyakit, dari keadaan kekikiran. Ini bisa dilihat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 324. Maka barangkali ini landasan kenapa orang tua kita, para kiai kita dahulu menganjurkan
kepada kita untuk senantiasa membaca suratul Waqiah pada setiap malam hari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ani bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a suratul Waqiah, barang siapa yang membaca suratul Waqiah fi kulli lailah, pada setiap malam hari, lam tusibhu faqah abadan, maka dijamin dia tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Dia akan mendapat jaminan rezeki yang dijamin oleh Allah Ta'ala abadan, selama-lamanya. Dan di sini jelaskan juga, karena Rasulullah SAW senantiasa Rasulullah SAW wa kana yaqra'u fil fajr, ketika sholat fajar senantiasa Rasulullah SAW membaca suratul Waqiah pada rakaat pertamanya. Dan ini barangkali perlu kita dawamkan, karena sesuai dengan hadis ini, maka apabila kita ingin dilapangkan rezeki, akan dimurahkan rezeki, maka sesungguhnya kita hendaknya mendawamkan untuk membaca suratul Waqiah fi kulli lailah. Man qara'a suratul Waqiah, barang siapa yang mendawamkan membaca suratul Waqiah fi kulli lailah, pada setiap malam, lam tusibhu faqatan abadan, maka dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kefakiran, kemiskinan. Rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ayat wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Setiap binatang makhluk yang ada di muka bumi ini, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, maka sungguhnya rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para penikmat channel Darul Funun TV, bagi Bapak Ibu yang selama ini sudah mendawamkan membaca suratul Waqiah pada setiap malam, maka untuk diteruskan karena hadisnya sahih landasannya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengamalkan membaca setiap malam suratul Waqiah ini, hendaknya setelah mendapatkan kajian kita saat ini, hari ini insyaallah akan mendawamkan membaca suratul Waqiah pada setiap malam harinya, karena dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kekikiran, kemiskinan. Rezekinya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kajian kita yang sangat singkat ini akan ada manfaatnya. Mohon doa kepada Bapak Ibu untuk membantu pembangunan Masjid Ar-Rahman di Pondok Pesantren Darul Funun, Desa Tamang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang saat ini tinggal membangun atap dan melantai masjidnya. Apabila sudah teratap dan dilantai, insyaallah masjid ini akan dapat difungsikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bana masjidan banallah baitan fil jannah. Banyak orang yang senantiasa berpikir untuk membangun rumah seindah-indahnya di muka bumi ini, tapi terkadang lupa membangun istana di surganya Allah, fi jannatin na'im. Dan salah satu upaya yang dapat kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan istana di surga nanti adalah kita membangun masjid, maka dijamin oleh Allah nanti akan dibangunkan istana. Ya Rasulullah, saya tidak bisa membangun masjid sepenuhnya, saya hanya ada sedikit uang, ya, barangkali hanya ada pasirnya saja. Kata Rasulullah, itu pun nanti akan dibalas dengan al-jannah, ya, istana nanti di surganya Allah SWT. Demikian, mohon maaf, billahi nasta'in, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.